Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kak Andika. Oke, jadi kali ini kita masih akan membahas lanjutan soal latihan akpol ya. Jadi kita masuk ke part 8. Jadi buat teman-teman yang ingin menambah informasi atau berlatih soal-soal terkait akpol ya, seleksi akpol. Jadi jangan lupa untuk melihat video ini sampai habis. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Oke, kita masuk ke nomor 81, melanjutkan soal yang kemarin. Jadi titik-titik maksimum dari fungsi kuadrat fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 8. Jadi kita punya nomor 81, fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 8. Jadi kita tentukan dulu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kita punya negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 sama dengan 0. Ini jadi negatif 1 kuadrat ya. Jadi a-nya ini sama dengan negatif 1, b-nya sama dengan 2, c-nya sama dengan 8. Kemudian kita tentukan untuk titik titik balik maksimum ya, balik maksimum. Rumusnya adalah xp, yp sama dengan min b per 2a, min d per 4a, di mana d sama dengan b kuadrat min 4ac. Oke, jadi langsung saja kita masukkan. Jadi untuk x puncaknya dulu, xp sama dengan min b per 2a. Jadi kita masukkan nilainya min 2 dibagi 2 dikali a-nya kan negatif 1. Oke, jadi negatif 2 per negatif 2 hasilnya adalah 1. Kemudian untuk yp-nya adalah min d per 4a. Jadi kita bisa uraikan min b kuadrat min 4ac per 4a. Jadi kayak gini. Negatif b kuadrat jadi 2 kuadrat dikurangi 4, a-nya negatif 1, c-nya 8. Dibagi dengan 4 kali negatif 1. Jadi negatif 4 ditambah 32 per negatif 4. Jadi kita punya negatif 36 per negatif 4. Jadi hasilnya adalah 9. Jadi titik balik maksimum atau kita singkat xp, yp adalah 1,9. Jadi hasilnya itu yang E. Oke. Selanjutnya untuk nomor 82. Oke, bagi teman-teman yang masih belum paham pembahasan soal-soalnya atau ada yang masih bingung terkait cara-cara menyelesaikan, bisa tulis di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya jawab persoalan dari teman-teman atau hal yang masih bingung tersebut gitu. Untuk soal nomor 82, persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik 1,2, negatif 1,0 dan negatif 2,11 adalah, oke, jadi kita punya begini titik. Kita punya titik 1,2. Kemudian min 1,0 dan negatif 2,11. Oke, jadi kita punya persamaan umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan y. Oke. Jadi di sini semuanya ini berperan sebagai x, y-nya ya. X, y. Jadi kita tinggal masukkan aja sehingga kita dapat persamaannya nanti. Jadi titik 1,2, jadi x sama dengan 1, y sama dengan 2. Jadi kita masukkan ke persamaan ini. Jadi ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan y, maka kita dapat
A dikali X kuadratnya 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C sama dengan Y-nya 2. Oke. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 2. Kemudian kita masukkan untuk yang ini apa? Negatif 1,0. Jadi titik negatif 1,0, X-nya ini negatif 1, Y-nya adalah 0. Jadi kita masukkan A dikali negatif 1 kuadrat ditambah B kali negatif 1 ditambah C sama dengan 0. Jadi kita punya A dikurangi B ditambah C sama dengan 0. Kemudian kita masukkan yang ketiga, X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan Y. Jadi di sini kita punya titik negatif 2,11, di mana X-nya ini sama dengan negatif 2, Y-nya sama dengan 11. Jadi kita masukkan A dikali negatif 2 kuadrat ditambah B dikali negatif 2 ditambah C sama dengan 11. Jadi kita punya 4A dikurangi 2B ditambah C sama dengan 11. Oke, kita punya 3 persamaan ya. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 2. A dikurangi B, atau begini aja. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Jadi kita selesaikan persamaan 1 dan 2 dulu. Jadi A plus B ditambah C sama dengan 2 dan A dikurangi B ditambah C sama dengan 0. Nah, ini persamaan 1 dan 2 ya. Oke. Nah, jadi langsung kita tambahkan supaya B-nya hilang. Jadi 2A ditambah 2C sama dengan 2. Kemudian kita selesaikan persamaan 1 dan 3. A ditambah B ditambah C sama dengan 2. 3-nya 4A dikurangi 2B ditambah C sama dengan 11. Oke. Jadi kita buat supaya B-nya ini hilang. Ya, B-nya hilang. Jadi yang atas harus kita kalikan 2. Yang bawah harus dikalikan 1. Oke, supaya B-nya hilang. Jadi 2A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 4. Kemudian 4A dikurangi 2B ditambah C sama dengan 11. Nah, kemudian kita tambah. Kalau ditambah jadi 6A. Ini kan jadi hilang kan ya. Ditambah 3C sama dengan 15. Nah, ini persamaan 5. Oke. Kita punya ini persamaan 4. Nah, kemudian kita selesaikan persamaan 4 dan persamaan 5. Jadi 2A ditambah 2C. Ini sama dengan 2. Ini persamaan 4-nya. Kita hilangkan C-nya. Terserah bisa A-nya, bisa C-nya. Persamaan 5. Persamaan 4. Oke, kemudian kita kalikan 2. Ini kali 3. Jadi 12A ditambah 6C sama dengan 30. Kemudian 6A ditambah 6C sama dengan 6. Nah, kemudian kita kurangi jadi 6A sama dengan 24. Jadi A-nya sama dengan 4. Oke, kemudian kita substitusi ke salah satu persamaan. Jadi 2A ditambah 2C sama dengan 2. Jadi 2 kali 4 ditambah 2C sama dengan 2. 8 ditambah 2C sama dengan 2, maka 2C sama dengan negatif 6. Jadi C-nya adalah negatif 3. Oke. Kemudian kita masukkan nilai ABC-nya A ditambah B ditambah C sama dengan 2. Nah, A-nya kan 4. Ditambah B dikurangi 3 sama dengan 2, maka 1 ditambah B sama dengan 2, maka B-nya sama dengan 1. Oke. Jadi nilai A-nya 4, B-nya 1, C-nya adalah negatif 3. Oke. Selanjutnya kita tinggal masukkan saja ke persamaan gitu. Oke. Jadi ini saya hapus.
tinggal kita masukkan saja ke persamaan ya, jadi seperti ini. Jadi kita punya nilai A sama dengan 4, B sama dengan 1, C-nya sama dengan negatif 3. Oke. Kita tinggal masukkan saja ke persamaan ya. Jadi kita punya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan Y. Maka A-nya kan 4. Jadi 4X kuadrat ditambah X dikurangi 3 sama dengan Y. Oke. Jadi hasilnya adalah yang E begitu. Oke. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor 83. Jadi kita punya nilai X yang memenuhi persamaan setengah. Oke, jadi kita masuk ke persamaan linear dan persamaan garis lurus ya. Materi persamaan linear dan persamaan garis lurus. Jadi nomor 83, nilai X yang memenuhi persamaan setengah X. Setengah X ditambah 3/4 sama dengan sepertiga X dikurangi 1/8. Jadi kita tulis dulu soalnya. Setengah X ditambah 3/4 sama dengan sepertiga X dikurangi 1/8. Oke. Yang sama X kita sendirikan jadi setengah X dikurangi sepertiga X. Nah, sepertiga X-nya ini kita pindah ke kiri jadi negatif ya. Awalnya positif jadi negatif. Kemudian 3/4 kita pindah ke kanan jadi negatif 1/8 dikurangi 3/4. Jadi hasilnya adalah kita samakan penyebutnya 6. 3X dikurangi 2X. Oke, jadi 8 negatif 1 negatif 6. Jadi X per 6 sama dengan negatif 7/8. Kemudian kita kalikan silang, jadi 8X sama dengan negatif 42. Maka X sama dengan negatif 42/8. Kalau diperkecil sama dengan negatif 21/4. Oke. Jadi hasilnya yang A begitu. Selanjutnya kita masuk ke nomor 84. Jadi jika P sama dengan negatif 2 plus M dikurangi 1 dan Hi sama dengan negatif 7N dikurangi 4M dikurangi 3, maka P dikurangi Hi adalah, kita tulis P sama dengan negatif 2N ditambah M dikurangi 1 dan Hi-nya ini negatif 7N negatif 4M dikurangi 3. Oke. Maka nilai P dikurangi Hi. Jadi kita tinggal operasikan aja jadi negatif 2N ditambah M dikurangi 1 dikurangi dalam kurung negatif 7N negatif 4M dikurangi 3. Jadi negatif 2N ditambah M dikurangi 1 ditambah 7N ditambah 4M ditambah 3. Ini kan dikali pelangi ya. Nah, dikali pelangi. Jadi negatif 1 kali negatif 7N hasilnya positif 7N, negatif 1 kali negatif 4M hasilnya positif 4M, negatif 1 dikali negatif 3 hasilnya positif 3. Jadi kita dekatkan yang sama, jadi ditambah M ditambah 4M dikurangi 1 tambah 3. Jadi hasilnya adalah 5N ditambah 5M ditambah 2. Jadi hasilnya yang A begitu. Untuk selanjutnya nomor 85. Kita punya nilai X yang memenuhi persamaan 2/3 dalam kurung X dikurangi 4 sama dengan 1/4 X dikurangi 6 adalah, jadi kita tulis dulu 2/3 X dikurangi 6 X dikurangi 2, maaf, sama dengan 1/4 X dikurangi 6. Oke. Jadi kita operasikan dulu, atau langsung bisa semuanya langsung dikali 12 ya, faktornya. Supaya 3 dan 4 ini habis, jadi 12 bagi 3 kali 2 hasilnya adalah 8X dikurangi 2. Kemudian ini 3X dikurangi 72. Gitu. Jadi 8X dikurangi 16 sama dengan 3X dikurangi 72.
X-nya kita dekatkan jadi 8X dikurangi 3X sama dengan negatif 72 ditambah 16. Jadi 5X sama dengan berapa ini ya? 56 negatif 56, jadi X sama dengan negatif 56 per 5 begitu. Oke, jadi mungkin ada kesalahan ini ya. Sebentar. Ini X dikurangi 4 bukan X dikurangi 2, maaf, ada kesalahan lagi. Jadi maaf teman-teman, kita salah soal ya. Ini 4. Oke. Jadi kita kalikan 12, jadi dikurangi 4 sama dengan 3X dikurangi 72. Jadi 8X dikurangi 32 sama dengan kita kali pelangi ya. 3X dikurangi 72. Jadi 8X dikurangi 3X sama dengan negatif 72 ditambah 32. Kalau dipindah jadi positif, ini kalau dipindah jadi negatif. Jadi 5X sama dengan negatif 40. Jadi X sama dengan negatif 8. Jadi hasilnya itu yang A begitu. Oke, selanjutnya nomor 86. Kita punya nilai X yang mempunyai persamaan sepertiga X dikurangi 2 sama dengan seperempat X dikurangi 4 adalah, jadi sepertiga X dikurangi 2 sama dengan seperempat X dikurangi 4. Oke. Jadi sama seperti tadi, kita langsung kalikan 12. Faktor 3 dan 4 ya, jadi 4 X dikurangi 2 sama dengan 3X dikurangi 4. Jadi 4X dikurangi 8 sama dengan 3X dikurangi 12. Kita dekatkan yang sama, jadi 4X dikurangi 3X sama dengan negatif 12 ditambah 8. Jadi X sama dengan negatif 4. Gitu. Jadi hasilnya itu yang A. Oke. Selanjutnya nomor 87. Kita punya nilai bentuk sederhana dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 per X kuadrat dikurangi 4 adalah, jadi kita punya X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 dan X kuadrat dikurangi dengan 4. Oke. Jadi kalau difaktorkan, jadi X dikurangi 3, X ditambah 2. Kemudian X ditambah 2, X dikurangi 2. Nah, dari sini ada yang sama enggak? Ada kan? Jadi X tambah 2 dan X tambah 2, jadi bisa tinggal kita coret ya. Jadi hasilnya adalah X dikurangi 3 per X dikurangi 2. Oke. Jadi hasilnya itu yang C begitu. Oke, selanjutnya nomor 88. Kita punya bentuk sederhana dari X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 per X kuadrat dikurangi 4 adalah, jadi X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 per X kuadrat dikurangi 4. Oke. Jadi bisa kita faktorkan X dikurangi 2, X dikurangi dengan 1 ya. Dibagi dengan X dikurangi 2, X ditambah 2. Oke. Jadi ada yang sama kan? X dikurangi 2 dan X dikurangi 2. Tinggal kita coret aja. Jadi hasilnya X dikurangi 1 per X ditambah dengan 2. Jadi hasilnya itu yang B begitu. Selanjutnya nomor 89. Kita punya persamaan garis yang melalui titik P negatif 2,6 dan tegak lurus dengan garis 3Y plus 2X ditambah 12 sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang tegak lurus ya. Jadi gradien garis 1 dikali gradien garis 2 harus sama dengan negatif 1. Oke. Melalui titik P
negatif 2,6. Untuk persamaan garisnya itu yang 3Y ditambah 2X ditambah 12 sama dengan 0. Jadi kita ubah jadi 3Y sama dengan yang negatif 2X negatif 12. Jadi Y sama dengan negatif 2/3X negatif 4. Ingat rumus umum persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C, di mana M adalah gradien. Gradien ya. Jadi kita punya Y sama dengan MX ditambah C. Di sini Y sama dengan negatif 2/3X dikurangi 4. Jadi M sama dengan negatif 2/3. Ini kan gradien garis 1 kan ya. Nah, ingat. Tapi karena tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 ya. Kita tentukan dulu gradien garis kedua. Jadi M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya adalah negatif 2/3 dikali M2 sama dengan negatif 1. Maka M2 harus sama dengan 3/2 begitu ya. Oke, jadi ini gradien garis yang kedua yang tegak lurus tadi ya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Kita masukkan ke persamaan umum garis. Jadi Y sama dengan Y dikurangi Y1. Persamaan umum garis melalui suatu titik ya. Y dikurangi Y1 sama dengan M X dikurangi X1. Kita masukkan. Nah, di sini kan ada titik P negatif 2,6 ini sebagai titik X1, Y1. Oke. Jadi Y dikurangi 6 sama dengan M2-nya, kita pakai M2, jadi M2 3/2 X. Oke, X1-nya kan negatif 2, jadi ditambah 2. Jadi Y dikurangi 6 sama dengan 3/2 X ditambah 3. Oke. Kemudian semuanya kita kalikan 2. Jadi 2Y dikurangi 12 sama dengan 3X ditambah 6. Jadi 2Y dikurangi 12 sama dengan 3X ditambah 6. Oke, kita samakan di sini X dan Y. Jadi 2Y dikurangi 3X sama dengan 6 ditambah 12. Oke, jadi kita buat seperti ini ya. Jadi 2Y dikurangi 3X sama dengan 18. Kita taruh sebelah kiri semuanya. Jadi 2Y dikurangi 3X dikurangi 18 sama dengan 0. Jadi hasilnya itu yang D begitu. Oke. Oke, selanjutnya nomor 90. Kita punya gradien garis G adalah jadi kita gambar dulu di sini. Ini misalkan koordinat Y, koordinat garis Y dan X ya. Jadi ada garis G ini ke sini, Nah, garis G kita hitung dari titik sini ke sini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ke kirinya ini sampai sini adalah 6. Kemudian kalau ke bawahnya adalah 1, 2, 3, 4. Oke. 4. Nah, ingat di sini karena ini koordinat ya. Jadi harus sesuai tandanya ya. Jadi ini kan X negatif, ini Y negatif. Jadi ini harus negatif 6, ini harus negatif 4. Nah, ingat. Jadi persamaan untuk gradien kan rumus umumnya persamaan garis Y sama dengan MX ditambah MX saja ditambah C. Jadi bisa kita buat M sama dengan Y per X. Begini kan ya? Oke. Jadi
kita masukkan ke sini, jadi Y-nya adalah Y-nya ini negatif 4, X-nya adalah negatif 6. Jadi gradien garisnya adalah 2/3 begitu. Jadi hasilnya itu yang C. Oke, sampai sini dulu teman-teman pembahasan kita kali ini. Bila teman-teman masih bingung terkait pembahasan soal-soalnya atau masih kurang paham, bisa tulis di kolom komentar ya. Insya Allah akan kakak jawab nanti. Oke. Bila video ini kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Saya akhiri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.